Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir dan tadabbur juz amma, masih di surat Al-Qari'ah ayat keempat terakhir ya. Iya. Ya. Sekarang begini. Sebelum masuk ayat kelima, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية. وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية. نار حامية. Sadaqallahul azim. Kita kemarin sudah membahas pada hari kiamat itu yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Bahwa pada hari kiamat manusia seperti al-farash, anai-anai atau laron lah ya kalau bahasa kita. Al-mabthus, yang berterbangan ke sana kemari tanpa arah. Saking dahsyatnya hari kiamat, maka manusia itu berlarian ke sana kemari. Bahkan kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat kedua itu, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau akan lihat manusia itu seperti orang mabok, jalannya sempoyongan. Wa ma hum bisukara, mereka sebenarnya enggak mabok. Tapi kenapa mereka jalan sempoyongan? Walakinna adzaballahi syadid. Karena siksa Allah, goncangan dahsyatnya kiamat itu begitu dahsyat, luar biasa. Sehingga kaki itu nggak bisa menapak dengan jejak, karena tanahnya gempa, goyang sini goyang sana.
Kita dalam kondisi sekarang saja, misalnya nauzubillah min dzalik, terjadi gempa, nggak usah yang gede-gede, yang kecil itu apa namanya, lini, kalau orang tahu apa namanya, lini ya, lindu. Ah itu yang goyang gitu aja tuh, kita nggak bisa jalan tuh, kalau nggak jatuh tuh guprak ya. Kenapa? Karena ya keseimbangan kita akan hilang. Apalagi nanti kiamat itu idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi itu digoncangkan sekeras-kerasnya. Maka orang berlarian ke sana kemari, tabrakan sambil teriak jerit-jerit, nauzubillah min dzalik. Tapi ini tidak berlaku bagi orang-orang beriman. Kalau di dunia, orang beriman itu sebelum kiamat akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang beriman tidak merasakan dahsyat huru-hara kiamat itu. Begitu juga nanti pas dibangkitkan di padang mahsyar, orang beriman itu santuy aja dia, kata Allah, la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Al-faza'ul akbar, gonjang-ganjing yang dahsyat hari kiamat itu sama sekali tidak membuat orang-orang beriman itu takut, tidak membuat gentar, tidak membuat mereka panik. Wa tatalaqahumul malaika, karena setiap saat malaikat datang ya, menenangkan, hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Inilah hari kalian yang dijanjikan dulu. Maka kalau kita orang beriman aman insyaallah. Tapi secara umum manusia akan seperti kata Allah, anai-anai atau laron yang berterbangan. Di dalam Al-Quran ada dua gambaran manusia. Pertama, kata Allah, kal farashil mabsus, seperti laron tadi yang berterbangan tanpa arah. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, ini adalah saat hancurnya bumi. Jadi kiamat tiupan sangkakala pertama, bagaikan kupu-kupu yang berterbangan. Wajah syabahnya melayang di udara berantakan dan tidak jelas arahnya kemana. Jadi kenapa manusia diumpamakan seperti kupu-kupu atau anai-anai atau laron yang berterbangan ke sana kemari? Wajhu syibehnya. Jadi ada dalam ilmu apa namanya, ilmu balaghah itu ada namanya permisalan syabah ya. Nanti ada wajhu syibihnya, ada tuh syibhi atau ada tuh syibih, orang kita bilangnya hurufnya K itu. Terus ada apa wajhu syibihnya, yaitu melayang di udara berantakan dan tidak jelas arahnya kemana. Manusia pada hari kiamat begitu ya, seperti anai-anai tadi. Tapi ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar, beda lagi tuh. Dalam surat Al-Qamar Allah katakan, khusya'an absaruhum, tatapannya itu tunduk ya, tertunduk dia. Khusya'an absaruhum, tatapannya merunduk. Yakhrujuna minal ajdas, manusia keluar dari ajdas, kuburnya itu. Kata Allah, ka'annahum jarad muntashir, seolah-olah mereka seperti belalang yang tersebar. Kalau tadi kiamat itu kal farash al mabsus, seperti anai-anai, kupu-kupu atau laron yang terbangnya nggak jelas kesana kemari. Tapi ketika hari bangkit nanti, itu bukan seperti kupu-kupu lagi, bukan seperti anai, bukan seperti laron lagi, tapi seperti jarad, belalang, muntashir. Muhti'ina ila da', mereka semua bergerak ke satu sumber suara. Jadi kalau kiamat itu tiupan sangkakala pertama, manusia pergerakannya nggak beraturan. Tapi kalau nanti sangkakala kedua ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu beraturan. Dia berjalan di atas bumi dengan rapi menuju satu tujuan dengan kepala menunduk. Jadi kalau belalang itu dia bergerak berjalan rapi dia. Ya, sama ke sana semua, nggak ada yang satu sini enggak. Dia bergerak berjalan rapi. Ka'annahum jaradun muntashir, rapi. Oh, di dunia manusia panik, lari teriak sana kemari, tabrakan. Tapi ketika di padang mahsyar enggak, bangkit dari kubur, keluar. Meskipun manusia bingung, tapi mereka bergerak karena ada satu suara yang memanggil, semua akan bergerak ke sana dengan rapi sekali.
tapi wajahnya tertunduk seperti belalang. Belalang nggak ada jalan begini kan. Itu kartun aja itu. Kalau aslinya ya merunduk, dia merayap begitu, tatapannya ke bawah. Begitulah nanti di padang mahsyar. Sambil yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir berkata, "Oh, ini hari yang berat ini, berat." Tapi orang beriman ringan, nyantai. Nah, kita sih santuy aja ya. Jalannya jalan, ayo jalan. Ngumpul yang ngumpul ya. Mereka pada kepanasan, insya Allah kita ada payung yang memayungi. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan dinaungi, dikasih payung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi kalau jadi pemimpin terus adil, itu dapat payung di padang mahsyar tuh, enggak panasan. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda dari kecil udah senangnya di masjid. Kalau orang tua senang di masjid mah wajar, udah tua mau ngapain lagi? Udah tua masih nggak suka di masjid mah kebangetan. Tapi anak muda yang lain pada nonton, yang lain pada ngeband, yang lain pada konser, yang lain pada malam Sabtuan, dia ngaji ke masjid. Keren banget itu anak muda. Insya Allah besok di padang mahsyar dapat payung gitu, dapat naungan. Keren. Ya, saya pas muda dulu sama masjid musuhan Ustaz. Udah tua sih berteman kita. Bagaimana tuh? Mungkin enggak yang kedua, yang nomor 3. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang kalbunya gantung di masjid. Mu'allaq itu artinya gantung. Kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Manusia tercipta dari alaq, sesuatu yang nempel, gantung di dinding rahim. Apa maksudnya? Kolbunya gantung di masjid. Kemanapun dia pergi selalu ada rindu yang tertinggal dengan masjid itu. Di kemanapun pergi bawahnya pengen mampir aja ke masjid. Masya Allah, betah lama-lama di masjid. Meskipun ya saya baru begitu di usia tua, Ustaz gak apa-apa. Karena ada orang udah tua pun masih musuhan sama masjid, musuh anti banget sama masjid. Datang Jumatan di luar deh. Datang ke masjid cuma di luar. Kayaknya kalau ke dalam itu kayaknya takut disidang atau kenapa gitu. Datang dulu aja ke belakang, dia mah nggak mau di depan. Anti bener sama masjid. Tapi kita masya Allah betah di masjid, berlama-lama di masjid, zikir di masjid, kemanapun pergi selalu menyempatkan mampir ke masjid. Itu mu'allaqun bil masajid. Masya Allah. Saya kemarin pulang kampung dari Cirende ke kampung halaman itu hampir 12 jam Ustaz naik kendaraan. Oh, itu udah berapa masjid kita mampir. Salat numpang kencing doang. Itu enggak itu. Harusnya sholat, bukan cuma numpang kencing doang. Dan itu ada ternyata ya, ada orang mampir ke rest area, dia ke masjid tapi numpang kencing doang, enggak sholat. Itu foto-foto, apalagi kalau rest area beberapa saya kan masjidnya bagus itu, senang dia foto-foto video, tapi enggak sholat. La ilaha illallah. Kalau enggak ya mungkin ada lagi. Rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling berkasih sayang karena Allah, berteman karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Ini juga dapat naungan di padang mahsyar. Terus siapa lagi? Rajulun da'atu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin. Ada seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan terhormat. Tapi dia tolak seraya mengatakan inni akhafullah. Saya takut Allah, enggak mau berzina. Bagaimana besok di padang mahsyar? Oh, itu yang dapat naungan di padang mahsyar. Tapi penting disebutkan dzatu mansabin wa jamalin, memiliki kedudukan yang mulia dan cantik. Karena kalau mohon maaf jelek terus nggak mau, mungkin bukan karena iman, karena jelek. Kenapa kamu nggak mau dia? Jelek. Coba kalau cantik. Nah itu berarti bukan dorongan iman. Tapi ini cantik, memiliki kedudukan, terus diajak berzina dia tolak. Karena takut kepada Allah, insya Allah dapat naungan di padang mahsyar. Yang berikutnya rajulun tasaddaqa fa akhfaha, bisadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah, berinfak, dia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminu, sampai tangan kirinya nggak tahu berapa besar, berapa banyak yang disedekahkan oleh tangan kanan ini.
Nah, itu ada orang yang gemar ya sedekahnya sembunyi-sembunyi. Sampai ada orang sedekah bininya aja nggak tahu. Jadi kalau pagi-pagi tuh bininya ngewarung. Dia pagi habis sholat subuh, zikir di masjid pulang, minta duit ke bininya 30.000. Itu juga olahraga pagi, pilih kampung itu. Selesai, habis duit. Besok begitu lagi, tiap hari begitu. Bininya ya udahlah, ya mungkin cari sarapan gitu. Itu terjadi bertahun-tahun. Dari dulu awalnya ceban 15.000, 20.000, akhirnya terakhir 30.000 setiap pagi. Setelah meninggal, ibunya waktu itu ada istrinya ini yang meninggal suaminya. Istrinya dia kan punya warung, jadi dia nggak pernah, jarang sekali keluar. Tapi waktu itu ada hajat dia harus keluar pagi-pagi. Itu pagi-pagi. Ada yang nanya, Bu Haji, Pak Haji kemana ya? Karena sudah meninggal. Kapan? 2 minggu yang lalu. Kita nggak tahu Bu Haji katanya. Mau sampean siapa? Ya bukan siapa-siapa. Cuman biasanya Pak Haji tuh kalau lewat sini itu suka ngebeliin kita nasi uduk. Di nasi uduk dibagi-bagiin semua kita nih katanya. Setiap pagi. Udah bertahun-tahun. Makanya tumben-tumbenan 2 minggu ini Pak Haji kagak nongol kemana ini? Apa sakit apa kemana? Masuk. Bininya aja nggak tahu tuh. Dia sedekah setiap pagi. Nggak gede, 30.000 cuman. Mending dapat uduk, kalau 8.000 ya dapat berapa itu cuman. Ya, tapi dibagi-bagi sama orang, barang-barang, ngumpul sama pemulung, sama tukang pinggir-pinggir jalan gitu. Masya Allah. Ada orang yang senang begitu, dia sedekah, infak, tapi nggak mau diekspos. Tapi ada sebagian orang yang senangnya diekspos. Kalau dalam rangka mengajak orang lain untuk berinfak, bagus, nggak apa-apa, boleh ya. Tapi kalau pengen dilihat dia, nih gua nih, sini. Foto, mana foto? Cium. Nah, yang itu baru hati-hati, karena riya itu bisa menghapus pahala amal kita. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seseorang yang lagi menyendiri, dia ingat Allah, dia ingat dosa-dosanya, ingat salahnya, ingat khilafnya, berharap masuk surga tapi kok amalnya dikit, dosanya banyak, tapi takut nggak mau masuk neraka. Tak terasa fadat aina, berlinang air matanya, menangis dia. Masya Allah. Kalau bisa kita sendiri terus menangis karena dosa dan kesalahan, karena ingat Allah, itu besok di padang mahsyar dapat payung itu. Jadi kalau kita belum bisa amal tadi, pemimpinnya adil, rajulun yang qalbunya terpaut dengan masjid, dari kecil sudah terbiasa dengan masjid atau terbiasa dengan ibadah, bukan termasuk orang yang saling mencintai karena Allah, bukan termasuk orang yang pernah digoda tapi bisa menahan diri, bukan termasuk orang yang rajin berinfak sedekah, maka kita yang terakhir ya, datang ke masjid sendirian, zikir, ingat dosa, nangis kita. Di rumah bangun sepertiga malam, selesai tahajud duduk merenung dosa-dosa maksiatnya, menangis. Wah, itu dapat insyaallah. Kalau belum bisa, maka mesti kita latih tuh. Saya udah umur segini belum pernah tuh Ustaz, lagi DWK nangis karena takut dosa, belum pernah. Kalau nangis lagi banyak masalah sih sering. Lagi banyak masalah nangis sering itu. Apalagi lagi utang Ustaz, mana ditagih besok ini, kemana nyari duit, nangis pernah itu. Tapi karena dosa dan kesalahan kita, maksiat kita, menangis. Masya Allah, ya Allah. Oh, itu tanda iman itu. Kata Rasulullah, ainan, ada 2 mata, la tamussahuman nar, tidak akan disentuh oleh api neraka. Apa itu? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat fi sabilillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang terjaga di jalan Allah. Nah, dua-duanya tidak akan disentuh api neraka tuh. Kalau dulu, kalau perang itu, jadi misalnya malam-malam pasukan istirahat, nanti ada murabit namanya, murabitun. Mereka yang berjaga rondanya lah gitu. Kalau ada musuh tiba-tiba datang, mereka yang nyerang. Mereka nggak tidur itu. Nah, itu yang disebut dengan ainun batat fi sabilillah, mata yang terjaga di jalan Allah. Jadi kalau sekarang mungkin security dia nggak tidur, dia keliling, jaga keamanan, dia melindungi harta orang-orang beriman, dia melindungi rumah orang-orang muslim. Kalau itu karena Allah, maka itu bisa terhitung sebagai
mata yang terjaga di jalan Allah. Masya Allah. Maka jangan dikotori, sayang banget ya. Dia udah mata terjaga di jalan Allah, tapi ternyata nauzubillah ya, sambil begadang sambil main gaple, main remi, habis itu taruhan, QQ katanya. Balak 6. Cekih. Taruhan lagi kan. Dia begadang sih begadang, tapi sambil maksiat. Nggak jadi dapetnya tuh. Atau begadang tapi nonton Liga Champion. Begitu perpanjangan waktu habis subuh lagi kan. Inter Milan lawan Barcelona, kalah lagi Barcelonanya. Wow, tambah ngamuk dia. Sholat subuh lewat. Nah ini enggak ya. Tapi kalau dia batat fisabilillah, insya Allah tidak disentuh oleh api neraka. Nah ini gambaran besok di padang mahsyar ya. Allah kasih dua perumpamaan. Ketika tiupan sangkakala pertama kal farashil mabthus, tapi ketika sangkakala kedua bangkit dari kubur ka'annahum jaradun muntashir. Terus kata Allah wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa huruf dan takunu fil mudhari, kata kerja busana akan dari kata kana, artinya menjadi. Al jibalu kata benda ada alif lam, jamak dari jabal. Jabalun, jibalun, artinya gunung-gunung. Kal-ihni, seperti al-ihni. Nanti kita lihat di terjemahan itu ya. Kalau terjemahan umumnya al-ihn itu bulu, bulu ayam itu, atau kapas, atau apalagi yang ringan itu yang ditiup, itu al-ihn secara bahasa. Al-manfush ini bukan mampus, manfush nafasya. Gitu. Itu dihamburkan atau ditebar begitu atau ditiup kencang, itu namanya nafasya. Jadi ada nafakho, niup. Ada namanya nafasa. Ada tafala, cuek, itu tafala. Ada namanya nafasya. Ditiup kencang dia. Itu namanya nafasya. Manfush berarti ditiupkan secara kencang sehingga dia berhamburan, berterbangan. Itu secara bahasanya. Jadi apa kata Allah? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari kiamat itu gunung-gunung seperti bulu-bulu yang diterbangkan tadi, dihamburkan atau ditiup gitu. Insyaallah. Atau kapas-kapas yang terbangkan. Padahal gunung itu berat luar biasa ya. Siapa yang sanggup mengangkat gunung? Ya, jangankan gunung, batunya aja luar biasa berat. Tapi hari kiamat itu semua gunung-gunung akan tercerabut, terangkat seperti kapas, terbang begitu, ketiup sana, ketiup sini. Kalau gunung aja tercerabut, apalagi cuman pohon, apalagi cuman rumah ya, apalagi cuma kendaraan, habis semua tersapu oleh angin, gempa dan seterusnya itu. Ngeri. Kata Ibnu Mas'ud dan Abu Ubaidah, al-ihn itu maknanya adalah bulu yang berwarna-warni. Ya, bisa dijadikan kayak kemoceng gitu. Itu al-ihn itu maknanya. Sebagaimana dikutip oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun. Sementara al-manfush itu artinya diacak-acak atau dihambur-hamburkan. Diacak-acak begitu atau diacak-acak itu atau dihambur-hamburkan, baik dengan ditiup atau dilempar begitu. Itu makna al-manfush. Seperti dalam surat Al-Anbiya, kita buka surat Al-Anbiya surat 21 ayat 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Yang artinya, ingatlah Daud dan Sulaiman ketika mereka memberikan keputusan mengenai ladang yang dirusak pada malam hari oleh kambing-kambing milik kaumnya. Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.
Nah, Nabi Daud alaihissalam itu raja yang berkuasa di Palestina dulu itu. Raja beliau, rakyat. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman masih kecil. Nah, Nabi Daud lagi jadi raja, datanglah ada orang datang ke istananya mengadu, laporan. Apa katanya? Fil harsi id nafashat, manfush. Cara bahasa terambil dari kata akar katanya nafashat. Jadi ada seorang petani, dia punya kebun, punya ladang, ladangnya diacak-acak. Oleh apa? Ghanamul qaum, kambing dari tetangganya. Dia punya kebun, entah kebun jagung, entah kebun singkong, entah kebun ubi, entah kebun apa. Pokoknya dia punya ladang. Terus ada kambing tetangga masuk ke situ, diacak-acak, rusak lah, nggak bisa panen. Ngadulah kepada pemerintah Nabi Daud alaihissalam. Maka kata Nabi Daud, ya sudah, karena kamu sudah merusak tanaman dia oleh kambing itu, maka sebagai tebusannya kami mau kasih ke dia. Ya tapi kan kalau kambing saya kasih ke dia, untung dia dong Nabi Daud. Ya tapi kan kamu merusak tanamannya. Ya mau nggak mau kamu harus serahkan kambing itu. Karena kambing itu merusak, berikan kambing itu kepada si petani tadi sebagai tebusan bayarannya. Gak lama datang Nabi Sulaimannya masih kecil. Kata Nabi Sulaiman, ayah, aku kok lihat berbeda. Apa? Menurutku kurang adil kalau begitu. Lalu bagaimana yang adil? Ini kambing itu diberikan kepada si petani, betul. Tapi tidak jadi hak milik. Ya. Jadi kambing itu diberikan kepada si petani, lalu si peternak ini dia ngebenerin tuh tanaman. Ya dirapihin lagi, tanam ulang kalau memang nggak rusak nggak bisa, sampai akhirnya panen. Kalau sudah panen atau sudah bagus lagi, maka kambingnya balikin lagi ke si peternak. Jadi tidak jadi hak milik. Jadi selama itu tanaman itu rusak, si petani mengambil manfaat dari kambing itu. Kalau punya anak dalam masa itu ya udah buat dia. Kalau dia menghasilkan perah susu ya buat dia gitu. Nah, sampai menunggu kemudian panen dan kembali seperti biasa tanamannya itu. Kalau sudah seperti biasa normal lagi, balikin. Jadi masing-masing mengambil manfaatnya aja, tapi tidak kepemilikan. Kata Nabi Daud, oh iya, kamu benar nak, kamu lebih betul, lebih benar ya. Untuk masalah itu, banyak itu kasus-kasus Nabi Sulaiman memberikan putusan hukum itu seringkali lebih pas dan lebih benar dibandingkan ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Maka kata Allah, fafahamna Sulaiman, kami berikan pemahaman kepada Sulaiman, cerdas. Maka setelah Nabi Daud alaihissalam meninggal, digantikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, tapi mahal istidlal kita di sini itu adalah kata nafashat. Id nafashat ghanamul qaum fil harsi id nafashat fihi ghanamul qaum. Dan Nabi Daud serta Nabi Sulaiman ketika keduanya memberikan hukuman pada al-harsi, ladang, tanaman, kebun, id ketika nafashat mengacak-acak fihi tanaman-tanaman itu ghanamul qaum, kambing kaumnya. Berarti di makna nafashat di sini itu sama dengan manfush. Bedanya ini kata kerja bentuk lampau, ini adalah isim maf'ul, artinya di ya, yang di. Manfush berarti yang diacak-acak atau yang dihambur-hamburkan. Kata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Gunung saja yang kokoh, yang kuat, yang besar itu seperti bulu-bulu yang ditiup secara tidak beraturan, diacak-acak. Masya Allah. Kita nggak ada bulldozer yang bisa ngangkat gunung sampai berterbangan kemudian dia acak-acak, dihancurin, nggak ada yang bisa ya. Kalau ngebor ada, gunung dibor sekian tahun, dibuat terowongan, ya bisa jalur bus, jalur kereta ada ya. Tapi dia hancur itu gunung, diterbangkan, ditiup begitu, nggak ada siapa manusia yang bisa. Gunung, masya Allah. Kecuali gunung Sahari aja susah juga itu ya.
atau Gunung Agung. Masih ada nggak Gunung Agung? Nggak ada. Ngacak-acak Gunung Agung bisa, bukunya acak-acak sama dia. Tapi kalau gunungnya, masya Allah, itu dahsyat banget. Kita kalau nauzubillah ya, ada hujan, terus disertai angin di suatu daerah, sampai bikin pepohonan itu tumbang, roboh. Bahkan ada plang-plang itu yang ketarik. Waktu itu di Bekasi itu ada plang itu yang sampai ketarik terbang. Ada tenda itu sampai terangkat, terlempar. Ada orang yang sampai kelempar. Itu aja orang udah jerit itu, udah ngeri luar biasa. Kalau di Cina katanya itu ada cuaca ekstrim itu, orang-orang dengan berat badan tertentu dilarang keluar rumah ya, karena anginnya sangat kencang. Jadi yang kurus-kurus itu jangan keluar rumah. Antum model antum Ustaz nggak boleh keluar. Terbang ya. Nanti ke bawah terbang soalnya. Angin itu kencang luar biasa itu. Kalau agak-agak gemukan dikit, bolehlah keluar gitu. Dengan berat badan tertentu itu nggak boleh keluar, dilarang sama pemerintah karena bahaya. Karena kalau dia jalan, angin datang, ketarik ke bawah itu langsung terlempar itu nauzubillah. Itu aja orang udah jerit tuh, ngeri. Padahal itu nggak bisa menggerakkan gunung. Wah, gunung agak goyang sama sekali. Oke, pohon bisa tumbang, orang bisa ketarik, mungkin plang itu bisa kecabut, genteng-genteng itu bisa terangkat ya. Apalagi rumah atap-atapnya semua ketarik mungkin ya. Tapi gunung kecabut, itu nggak ada sekarang. Nah hari kiamat kata Allah gunung itu tercerabut, terbang seperti bulu-bulu tadi atau kapas yang ditiup, terbang semuanya. Dan kalau dia terbang nanti kan akan jatuh itu. Kalau dia terbang ketarik, nggak mungkin terbang terus nggak mungkin, dia akan saatnya jatuh itu. Dan kalau jatuh dia nimpa rumah, habis rumah ketimpa gunung. Nauzubillah. Kalau dijatuhnya ke gedung tuh habis langsung. Kalau jatuhnya ke pemukiman penduduk maka habis semua, mati manusia itu. Allah, ngeri ya. Luar biasa itu. Gimana orang nggak menjerit? Gimana orang nggak teriak-teriak? Kawan saya itu ada orang Arab, dia tinggal di Arab. Di Arab itu gunung itu ya mohon maaf, kalau di kita mah bukit bilangnya ya. Kayak Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kan ya gunung orang Arab bilangnya, tapi kan sebenarnya bukit aja kalau di kita itu, pendek ya. 117 meter kalau nggak salah tingginya itu. Memang panjangnya sampai 6 kilo. Ini kecil. Jabal Nur. Gunung Nur itu. Jabal Sur, Gunung Sur. Itu kalau kita lihat ya bukit aja. Kita naik sejam 2 jam itu udah nyampe. Begitu dia datang ke Indonesia, lihat Gunung Salak, lihat Gunung Cermai, lihat gunung apa di Jawa itu. Ya. Itu dia langsung tercengang. Ini gunung beneran nih, gede. Kita kalau naik itu, masya Allah ya, belum ada hutannya di sana. Ya, mungkin bisa 2 hari dia bisa naik ke atas gunung itu, turunnya lagi, bahkan banyak yang hilang. Ya mohon maaf ya kalau di Gunung Uhud, kayaknya nggak ada orang lagi hiking naik Gunung Uhud tersesat hilang sampai meninggal, nggak ada, kelihatan gitu kan. Kelihatan. Tapi kalau di kita ini masya Allah ya, Gunung Merapi, Merbabu, apa satu lagi tuh? Gunung Bromo misalnya. Ya naik ke atas itu, itu berhari-hari bisa hilang, bisa mati di situ dia. Itu gunung yang besar itu nanti tercerabut itu, terus terbang gitu kayak kapas, terus akhirnya jatuh, ambruk. Mungkin menimpa perkampungan, menimpa pemukiman, menimpa gedung-gedung, habis semua. Nauzubillah. Maka pantas saja manusia teriak, lari ke sana kemari. Lari teriak, menjerit-jerit. Udah apalah semua keluar itu. Saking ngerinya ya. Habis, Masya Allah. Itu yang gunung. Bagaimana ya, cuman pohon, rumah, gedung, orang. Gunung aja kayak kapas ya. Apalagi gedung-gedung mobil, mungkin udah habis semua, tersapu semuanya. Betapa ngerinya ya. Itu menurut mayoritas ulama. Tapi kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, maknanya di ayat lain disebutkan wa idzal jibalu suyirat, dan
apabila gunung-gunung itu suyirat. Apa makna suyirat? Dilelehkan, dihancurkan. Ada maknanya digerakkan. Dari kata sarah, bergerak dia. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti, gunung akan dipanaskan sampai meleleh, lalu hancur, tersisa debu-debu yang berhamburan. Maka kal'ainil manfush, setelah dia hancur, setelah dia meleleh, lalu gunung-gunung itu akan menjadi debu-debu. Nah, debu-debu itu yang berterbangan, bukan gunungnya. Gunungnya hancur duluan, meleleh dia. Kalau gunung meleleh, panas sekali itu, keluar berarti magmanya itu, lahar semua keluar itu, sampai gunung kemudian hancur. Jadi yang berterbangan itu debu-debu vulkaniknya, bukan gunungnya tercerabut. Ini kalau menurut Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 105 sampai 107. Boleh kita buka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu dataran yang terhampar rata. Engkau tidak akan melihat lagi dataran rendah dan dataran tinggi di sana. Nah, jadi kata Allah, gunung itu yansifuha rabbi nasfa, akan dibikin hancur lebur rata. Hancur rata, benar rata. Nah, kalau menurut para ulama sebelumnya, ahli tafsir Ibnu Mas'ud, Abu Ubaidah dan yang lainnya, diangkat dulu, gunungnya terangkat, lalu setelah itu jatuh, hancur. Kalau Syangkiti enggak, dia meleleh, hancur, debu-debunya yang berterbangan. Tapi yang jelas dua-duanya sama, ujungnya adalah gunung itu rata, sehingga la tara fiha iwajan wala amta. Enggak ada dataran tinggi, enggak ada dataran rendah, semua rata sekali. Qa'an safsafa. Jadi qa'an itu kalau ruang aula itu disebut qa'ah, karena dia ruang, memiliki ruang ya, bisa menampung sekian orang, disebutnya qa'ah. Maka qa'an itu, bumi itu menjadi tempat yang menjadi ruang terbuka, di mana di situ ada manusia nanti akan berbaris bersaf-saf untuk dihisab di yaumul qiyamah. Nggak ada dataran tinggi, dataran rendah, karena semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau ada gunung, gunungnya tinggi-tinggi, nanti bisa nggak kelihatan. Bos, ada apa di sana? Tenang, tunggu kasih tahu, gue naik gunung dulu. Nggak mungkin ya. Rata, dia rata. Jadi semua itu kita ngelihat di depan itu akan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yakni berubah menjadi tumpukan pasir yang berterbangan, lalu berubah seperti kapas yang berhamburan, lalu berubah kemudian menjadi debu berterbangan dan dilenyapkan dari tempatnya. Jadi gunung itu tumpukan pasir berterbangan, jadi gunungnya tercerabut. Dia karena gempa gitu, maka gunung itu kemudian yang tadi bebatuan itu kemudian pecah, batu-batuan itu menjadi tumpukan pasir, lalu setelah itu tercerabut, terangkat seperti kapas. Setelah itu kemudian meledak, hancur lebur jadi debu yang berterbangan, lalu kemudian hilang, terbawa angin. Jadi gunung itu terhempas, hilang, nggak tahu kemana. Ya berubah, jadi tadi pasir itu meleleh, kemudian jadi pasir, akhirnya jadi rata ya. Ini banyak kita temukan, misalnya surat Al-Muzammil ayat 14, kita buka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras dan gunung-gunung itu menjadi seperti onggokan pasir yang curah. Nah, jadi kata Allah tarjuful ardu wal jibal, bumi dan gunung itu akan berbenturan. Wa kanatil jibalu katsiban mahila, maka gunung itu akan seperti apa? Pasir, ya, seperti pasir yang bertumpuk-tumpuk. Lalu kemudian wa takunul jibalu kal aihni. Kalau dalam surat Al-Ma'arij ayat 9 enggak ada al-manfusnya, tapi sampai kal ain saja. Wa takunul jibalu kal ain, dan gunung-gunung itu seperti kal ain, debu atau kapas. Di surat Al-Qaryah ini wa takunul jibalu kal ainil manfush, kapasnya kemudian diterbangkan. Baru setelah itu di surat Al-Waqi'ahnya ayat 4 sampai ayat 6 kita buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Apabila bumi diguncangkan dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, jadilah ialah debu yang berterbangan. Wa bussatil jibalu bassa, gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi kalau dia hancurin sampai hancur lebur, berarti udah nggak ada bentuk, sampai jadi debu. Kita kalau ngulek sambal aja, kalau masih ada kulit cabenya atau tomatnya, ini kurang halus ini. Tapi kalau di blender itu halus, benar-benar hilang bentuk sudah. Gunung itu yang tadinya bebatuan, mungkin ada batu cadas, batu apa lagi itu ya, batu kapur apa segala macam, itu semuanya hancur. Tersisa hanya haba amumbatha, debu-debu aja yang berterbangan. Masya Allah. Itu kekuatan apa itu ya, sampai mengguncang bumi, gunung-gunung sampai hancur lebur begitu. Oh, itu nggak kebayang itu gimana dahsyatnya kiamat itu. Jadi kalau ada orang nggak takut dengan kiamat ini, dia nggak baca Quran sih ya. Orang kalau baca Quran itu kita ngeri, masya Allah. Kita berlindung betul-betul, ya Allah, jangan sampai hidup kita ketemu dengan kiamat itu. Jangan sampai. Dan kita takut bagaimana kemahakuasaan Allah itu. Gunung itu yang begitu berat, besar itu hancur jadi debu, masya Allah. Kita ngancurin genteng aja, pecahan genteng itu. Kalau zaman dulu masih belum ada kutek itu, biasanya anak-anak perempuan zaman dulu itu genteng itu dihancurin, dihalusin, lalu digosokin ke sini ke kukunya. Nah, itu kukunya jadi apa namanya? Jadi bagus, bersih. Jadi manikur pedikur anak kampung begitu. Mau manikur pedikur nih, pakai apa? Genteng dihancurin. Itu kalau nggak hancur bener bisa lecet ini, karena tajam genteng itu. Jadi mesti halus itu. Nah, itu aja sampai keringetan kita tuh ngancurin itu, keringetan, masya Allah. Ini gunung yang segitu besar itu hancur jadi debu, bukan jadi pasir, debu. Haba mumbasa, debu, masya Allah. Pakai apa itu tenaga yang menggerakkan itu, menghancurkan itu? Dahsyat luar biasa. Dan itu belum seberapa dibandingkan dengan jagat raya ini semuanya. Allah cuma qabdatu yauma idzin biyamini, dengan tangan kanannya dilipat semua itu. Semua jagat raya sekali lipatan selesai, masya Allah. Apalagi cuma gunung kecil buat Allah. Apalagi kita lebih kecil lagi, masya Allah. Jadi kita lihat gunung besar sekali itu bisa jadi debu. Apalagi kita ini yang nggak ada apa-apanya, ketiban, nggak usah ketiban gunung, ketiban batu dari gunung aja pecah mati gitu langsung. Apalagi gunungnya itu. Jadi kalau manusia sombong, masya Allah. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kalian nggak sesombong apa sih? Mau setinggi apa? Nggak akan bisa nyamai tingginya gunung. Nggak akan bisa gitu.
mau merasa besar, merasa hebat, dia bandingkan gunung, nggak ada apa-apanya kita. Makanya kalau ada orang sombong suruh naik aja gunung dia, nggak usah pakai pemandu, biar nyasar di gunung. Ya. Setelah itu dia mati, sesat. Ini nggak ada apa-apanya dia di hadapan gunung yang begitu besar itu, nggak bisa apa-apa dia. Manusia itu lemah sekali. Apalagi kalau sudah mengalami apa tuh namanya, yang sudah hilang penih dari dehidrasi terus merasa kedinginan, mati bisa. Nauzubillah min dzalik ya. Gunung itu banyak sekali kasus anak-anak yang pecinta alam itu, mereka naik gunung, setelah itu hilang, ketemu sudah mati. Itu cuma manjat doang, gunung manjat doang, bukan disuruh ngebor gunung, bukan, manjat mau foto-foto di atas gitu, sampai atas foto-foto, bagus ternyata pemandangannya di atas gunung. Itu aja banyak yang nggak sanggup, banyak mati. Apalagi disuruh menaklukkan gunung dalam artian dia ngebor gunung, masya Allah ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan itu. Tapi ada ya satu cerita itu di satu daerah, ada orang itu bisa membelah gunung jadi jalan itu dengan sendirian dengan alat yang sederhana, gara-gara dia punya istri, terus istrinya mau melahirkan, tapi puskesmas jauh, jadi harus muter jauh itu. Akhirnya keburu meninggal, pendarahan dahsyat, akhirnya nggak bisa terselamatkan. Maka marah dia, coba kalau gunung bisa ditembus ini jaraknya lebih cepat itu. Awalnya dia marah, kesel, tapi lama-lama dia berpikir, ya sudahlah, emosi saya lampiaskan untuk mecahin batu itu, dia bikin jalan menembus gunung itu. Untuk apa? Supaya masyarakat kampungnya jangan ada lagi yang seperti dia gitu. Akhirnya bisa tuh jalan itu dibikin sama dia sendirian setelah berapa puluh tahun itu. Masya Allah. Ada orang yang begitu, ada ya. Tapi ya tetap ya dia bikin jalan itu ya cuman nyingkirin doang ibaratnya, bukan ngancurin gunung. Ya dia nyingkirin sini. Tapi kalau menghancurkan gunung semua jadi pasir, apalagi jadi debu, mustahil, manusia mustahil. Kalau ngebor tadi mungkin dengan alat berat dia bor bikin terowongan, mungkinlah ada ya. Tapi kalau dia buat meleleh tuh gunung sampai kemudian menjadi deburan pasir atau debu sama sekali, wah itu udah betapa dahsyatnya itu kiamat itu. Tenaga yang menggerakkan itu dahsyat ya. Dan itu pasti terjadi kata Allah. Karena ini adalah informasi tentang hari kiamat yang Allah sampaikan lewat Al-Quran ini, yang pasti akan terjadi. Maka kita sampaikan berita tentang kiamat itu selalu menggunakan kata kerja bentuk lampau. Padahal kiamat akan terjadi, mestinya kata kerja bentuk sedang akan atau fi'il mudhari'. Tapi kebanyakan ayat-ayat tentang kiamat itu menggunakan kata kerja fi'il madhi ya, lampau, padahal dia belum terjadi. Maka kata para ulama, kalau ada kata kerja bentuk lampau fi'il madhi digunakan untuk menjelaskan kejadian yang akan datang, maka itu menunjukkan pasti terjadi. Jadi informasi Quran ini bukan cuma sekedar dongeng nakut-nakutin, tapi dia akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, baru orang-orang kafir itu akan cengok. Oh iya beneran ternyata ya. Orang beriman tinggal bilang, gua kate juga ape. Maka sebelum itu terjadi, kita sudah wanti-wanti diri, kita mawas diri, perbanyak amal, perbanyak bekal, agar ketika hari itu terjadi, kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang lari gonjang-ganjing ke sana sini, orang teriak, orang ketakutan, kita termasuk yang la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Kita dibuat tenang, ditemenin malaikat, dihibur oleh malaikat, gak usah takut, tenang, ada aku bersamamu. Masya Allah. Yang ngomong gitu siapa? Malaikat. Kalau ayang beb gak bisa, ketakutan juga. Tapi malaikat, nah itu bisa memberikan kenyamanan kepada kita. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Sampai ayat kelima. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke ayat ke-6. Maka apa yang mesti kita bawa sebagai bekal menghadapi hari itu, Allah akan jelaskan di ayat 6 dan seterusnya. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga semakin hari semakin bertambah keimanan kita,
Semakin hari semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua amal-amal ibadah kita diterima dengan pahala berlipat ganda, yang dengan itu harapannya amal itu memantaskan kita masuk ke dalam surganya, menyelamatkan kita di yaumul hisab, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bertetangga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.